Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah melalui online pada saat ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Home Ministry. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan selama 1 minggu ini. Semuanya kami tidak dapat membalas Tuhan, tapi kami mau bersyukur, kami mau memuji, menyembah-Mu. Bahkan kami mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, tidak menghalangi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami, mengubahkan kami, menguatkan kami. Bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami. Haleluya. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kerinduanku berada dekatmu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku
Puji Tuhan, kita akan bersorak dan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap tinggal berdiri. Kita akan mengatakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Yes. Dan sama-sama katakan nyanyi glory. Glory, glory bagi Sang Raja.
kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut samanya. Mari kita sambut saja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, 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 puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, yes. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, 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 mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami Bapa. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 22 mulai ayat 19 sampai dengan ayat 20. Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kali Home Ministry mengadakan ibadah hari Minggu, sudah beberapa minggu kita mengadakan ibadah, dan setiap kali ibadah kita mengadakan perjamuan kudus. Tapi dalam beberapa kesempatan kita hanya membaca ayat-ayat yang menjadi dasar dari perjamuan kudus Home Ministry. Belum ada penjelasan. Dan kali ini, pada minggu ini, dan minggu yang akan datang, atau pada ibadah yang akan datang, tepatnya pada minggu yang ketiga, kita akan membicarakan secara khusus tentang perjamuan kudus. Oke, Sobat Home Ministry. Ketika kita berbicara tentang perjamuan kudus, ada beberapa poin yang akan menjadi pembahasan kita.
Tetapi poin yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini, yang akan menjadi bahan renungan kita, mari kita lihat pada ayat yang ke-20. Pada ayat yang ke-20 dikatakan begini, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, ketika kita berbicara tentang perjamuan kudus, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang perjanjian Tuhan kepada kita. Sekali lagi, ketika kita berbicara tentang perjamuan kudus, kita sedang berbicara tentang perjanjian. Bukan perjanjian antara Tuhan dengan kita, atau antara kita dengan Tuhan, tetapi perjanjian yang dibuat oleh Tuhan untuk kita. Artinya di sini ketika kita berbicara tentang perjanjian dalam konteks perjamuan kudus, maka kita sedang berbicara yaitu perjanjian yang diinisiatif oleh Tuhan. Inisiatifnya adalah Tuhan, yang melaksanakan adalah Tuhan, yang mengikatkan dirinya adalah Tuhan. Jadi perjanjian bukan antara Tuhan dengan kita, tapi perjanjian Tuhan kepada kita. Hal ini sangat berbeda kalau kemudian kita berbicara, ada perjanjian antara kedua belah pihak, yang A berjanji ini, kemudian yang B berjanji ini. Saudara, ketika kita berbicara tentang perjanjian dengan Tuhan, maka saudara itu nggak ada level. Level kita berbeda dengan level Tuhan. Karena itu tidak mungkin kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Oleh karena itu, yang membuat perjanjian itu adalah Tuhan. Tuhan yang membuat perjanjiannya kepada kita. Ini dulu yang harus kita pahami. Bahwa ketika kita berbicara tentang perjanjian Tuhan, maka kita sedang berbicara tentang perjanjian yang inisiatifnya datang dari Tuhan. Oleh karena itu, kalau Tuhan yang berjanji, maka Tuhan gak mungkin ingkar. Tapi kalau saudara dan saya yang berjanji, maka kemungkinan besar kita akan ingkar kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang mengikatkan perjanjiannya kepada kita, maka Tuhan tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri. Tuhan tidak mungkin kemudian menyangkal perjanjian yang Dia buat. Tuhan kita adalah Tuhan yang akan selalu menepati janjinya. Dan yang lebih luar biasa lagi, firman Tuhan kemudian berkata bahwa inilah perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian baru? Saudara, kita harus memahami bahwa dalam perjalanan umat manusia ada beberapa perjanjian yang dicatat oleh firman Tuhan, yang dicatat oleh Alkitab. Kalau kita melihat perjanjian yang ada dalam perjanjian lama, maka kita melihat bagaimana kemudian Tuhan berjanji kepada Nuh. Ketika Nuh dan keluarga diselamatkan lewat bahtera, dan ketika hujan kemudian berhenti, dan ketika Nuh akan keluar dari bahtera, maka kemudian Tuhan membuat perjanjian kepada Nuh. Perjanjian itu adalah tanda pelangi. Pelangi yang kemudian Nuh lihat. Dan Tuhan berkata, selama ada busur pelangi, maka aku mengikatkan perjanjian. Tidak akan ada lagi air bah seperti ini yang akan membinasakan dunia. Itu janji Tuhan kepada manusia. Atau lebih khusus janji Tuhan kepada Nuh. Dalam perjalanan sejarah orang-orang percaya, umat Tuhan, umat Israel, maka selanjutnya Tuhan kemudian mengikat perjanjian dengan Abraham. Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Tuhan kemudian berkata kepada Abraham, bukan kepada Abraham ya, tapi dengan Abraham. Kenapa dengan Abraham? Nanti dalam lain kesempatan saya akan menjelaskan perbedaan antara perjanjian Tuhan kepada secara khusus dan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Saudara,
ketika kemudian Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, Tuhan kemudian membawa Abraham. Dan kemudian Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat langit. Tuhan menyuruh Abraham untuk menghitung pasir di laut. Dan kemudian Tuhan berjanji kepada Abraham secara pribadi bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di lautan. Tapi tidak berhenti di situ. Tuhan kemudian berkata bahwa Tuhan akan mengikatkan perjanjiannya dengan keturunan Abraham. Oleh karena itu perjanjiannya bukan cuma kepada Abraham, tapi semua orang yang lahir secara genetika dengan Abraham, maka terikat dengan perjanjian itu. Oleh karena itu, kemudian perjanjian Tuhan itu berlanjut kepada keturunan Abraham, yaitu kepada umat Israel. Ketika mereka kemudian di bawah pimpinan Musa, maka Tuhan kemudian mengikat perjanjian dengan Musa dan orang-orang Israel. Ini adalah kelanjutan dari perjanjian Tuhan kepada Abraham. Dan ikatan itu adalah Taurat. Ikatan perjanjian Tuhan kepada Israel lewat Musa adalah Taurat. Nah, oleh karena itu ketika kemudian Yesus mengikat perjanjian kepada kita, Dia buat perjanjian kepada kita, maka janji Tuhan itu atau perjanjian itu disebut dengan perjanjian yang baru. Kalau perjanjian sebelumnya diikat oleh Taurat, maka perjanjian yang baru itu Tuhan katakan diikat oleh darah Kristus. Diikat oleh darahku. Perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi perjamuan kudus adalah peringatan akan perjanjian Tuhan kepada kita. Ketika saudara mengangkat anggur, saudara mengangkat cawan anggur dan saudara percaya bahwa itu adalah darah Yesus, maka saudara sedang mengingat secara pribadi bahwa ada perjanjian Tuhan buat saudara dan saya. Ada perjanjian Tuhan yang sudah dinyatakan buat saudara dan saya. Dan ikatannya adalah darah Tuhan sendiri. Saudara, kalau ikatan perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel lewat Musa itu dinyatakan lewat Taurat, aturan-aturan, hukum-hukum, maka perjanjian Tuhan yang baru itu bukan lewat aturan hukum-hukum seperti itu. Mari kita lihat konteks dari ayat yang kita baca ini sebenarnya ada di dalam Yeremia. Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 sampai 34. Saya akan baca buat saudara. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Saudara perhatikan. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Kenapa? Karena perjanjian dengan. Oke? Saya harap saudara mulai mengerti ketika saya berkata perjanjian kepada dan perjanjian dengan. Perjanjian Tuhan dengan Israel itu adalah perjanjian yang menuntut kedua belah pihak harus menepati janji. Tapi Israel, firman Tuhan bilang bahwa perjanjian itu telah mereka ingkari. Karena manusia pasti ingkar, saudara. Oleh karena itu kemudian dikatakan, meskipun aku menjadi Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat 33, Yeremia pasal 31. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh
Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Wow. Jadi perjanjian baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus itu adalah perjanjian Tuhan kepada saudara. Bukan perjanjian yang menuntut saudara harus mengikuti hukum-hukum, tapi perjanjian Tuhan kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa nanti Taurat itu akan ada dalam batin mereka. Hukum-hukum Tuhan itu bukan lagi tertulis di loh-loh batu, bukan lagi tertulis dalam kitab-kitab, tapi hukum-hukum Tuhan itu akan ditulis di dalam loh hati kita. Dan bukan lagi ada guru yang mengajar, tetapi Roh Kudus sendiri, Roh Tuhan itu sendiri yang akan memimpin, menuntun dan mengajar saudara. Bukankah saat ini ketika saudara percaya kepada Yesus dan mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus, saudara kemudian mengambil keputusan itu? Ketika saudara mengambil keputusan itu, apakah ada guru yang mengajar? Banyak mungkin di antara saudara-saudara yang kemudian saat ini percaya kepada Tuhan Yesus justru mengenal Tuhan secara pribadi, Tuhan yang menyatakan dirinya, Tuhan yang kemudian mengajar saudara lewat cara Tuhan yang luar biasa. Dan saudara bisa mengenal Dia. Bukankah apa yang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini ketika percaya Yesus itu adalah penggenapan nubuatan firman Tuhan ini? Bukankah saudara sendiri itu adalah bukti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin? Bukankah saudara sendiri yang saat ini mengikuti ibadah hari ini adalah bukti bahwa perjanjian Tuhan itu telah diikat secara langsung oleh Tuhan kepada saudara dan saya? Bukankah saudara adalah surat Kristus yang terbuka itu? Bukankah saudara adalah loh hati itu, loh hukum Tuhan itu, loh firman Tuhan itu, di mana firman Tuhan itu, hukum-hukum Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan itu bukan lagi ditulis di dalam loh batu sama seperti bangsa Israel pada saat itu, tapi firman Tuhan itu kemudian ditulis di dalam hati saudara. Tuhan nyatakan sendiri dalam hati saudara, dan yang menulis firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri lewat Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, ketika kita berbicara tentang perjamuan kudus, saya ingin mengajak saudara untuk memahami bahwa perjanjian kudus itu adalah perjamuan kudus itu adalah perjanjian yang baru, yang dibuat oleh Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan sendiri, yang diikat oleh Tuhan sendiri. Tuhan ikatkan dirinya di dalam perjanjiannya sendiri dengan darahnya sendiri. Meterainya itu adalah darah yang Dia tumpahkan. Oleh karena itu, ketika saudara terikat dalam perjanjian itu, Tuhan mau saudara mengingat terus perjanjian itu. Dan perjamuan kudus adalah cara yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk selalu mengingat perjanjian Tuhan itu. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang perjamuan kudus, maka kita sedang berbicara hari ini tentang perjanjian baru. Kita sudah berbicara tentang perjanjian baru, itu adalah perjanjian yang Tuhan kemudian genapi, di mana ada nubuatan bahwa akan ada waktunya Tuhan membuat perjanjian yang baru dalam kitab Yeremia. Dan saudara yang saat ini percaya kepada Kristus adalah bukti bahwa perjanjian itu terjadi. Yang kedua saudara, maksud dari perjanjian baru itu apa?
Maksud dari perjanjian baru itu adalah tanda keimamatan. Saudara, ketika saudara kemudian mengangkat roti, mengangkat anggur, dan kemudian mengambil bagian dalam perjamuan kudus, maka saudara terikat di dalam keimamatan Kristus. Atau ketika kita bicara tentang keimamatan itu, maka kemudian penulis kitab Ibrani menyebut bahwa kita terikat di dalam keimamatan Melkisedek. Mari kita baca, saudara, di dalam Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-22. Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-22. Sebenarnya Ibrani pasal yang ke-7 ini mulai ayat yang pertama. Tapi saya hanya ingin fokus karena waktu kita sangat terbatas. Jadi kita baca Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian, Yesus adalah jaminan dari sebuah perjanjian yang lebih baik. Saudara, dalam pasal yang ke-7 kitab Ibrani ini, penulis kitab Ibrani sedang berbicara tentang keimamatan Harun versus keimamatan Melkisedek. Keimamatan Lewi versus keimamatan Melkisedek. Di awal ayat-ayat pasal yang ke-7 ini, ayat pertama, ayat kedua, maka kita kemudian mendapatkan penjelasan. Di mana kemudian penulis kitab Ibrani mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa betapa besarnya Melkisedek. Di mana Melkisedek kemudian mengambil persepuluhan dari Abraham. Dan kemudian memberikan roti kepada Abraham. Dan memberkati Abraham. Jadi saudara, konteks perjamuan, kita sedang berbicara tentang keimamatan. Di mana saudara dan saya dijamu oleh Tuhan dalam keimamatan Tuhan. Kalau kita sedang berbicara tentang keimamatan, kita sedang berbicara tentang perantara. Mari kita lihat, supaya lebih jelas, kita akan baca Ibrani pasal 12 ayat 24. Ibrani pasal 12 ayat 24, demikian firman Tuhan. Kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah percikan yang berbicara tentang hal-hal yang lebih baik daripada darah Habel. Saudara, kenapa kemudian perjanjian baru itu Tuhan nyatakan dengan ikatan darahnya sendiri? Dengan percikan darah. Karena begini saudara, ketika seorang imam akan kemudian membawa kurban kepada Tuhan, maka kemudian kurban itu disembelih. Ketika kurban pengampunan dosa itu disembelih, entah itu anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda, yang tidak bercela, jadi nggak boleh domba sembarangan, tapi domba yang dipilih secara khusus. Maka anak domba itu kemudian disembelih. Setelah disembelih, darahnya kemudian dipercikan ke mezbah. Dan kemudian dilakukanlah ritual. Imam akan membawa, menjadi perantara antara umat dengan Tuhan untuk meminta penebusan atau pengampunan dosa. Penebusan dilakukan oleh domba itu. Nah, ketika kita berbicara tentang keimamatan Melkisedek yang kemudian oleh kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 tadi dinyatakan sebagai keimamatan Yesus Kristus itu, keimamatan Mesias itu, maka dikatakan selanjutnya bahwa Yesus membawa dirinya sendiri. Dia adalah imam, tapi dia adalah kurban itu sendiri. Dia persembahkan darahnya. Dia persembahkan untuk pengampunan dosa. Dia menjadi perantara. Dan firman Tuhan berkata bahwa dia adalah pengantara perjanjian baru. Pada ayat yang pasal yang ke-7 ayat 22 dikatakan, bukankah Yesus itu lebih kuat perjanjiannya? Wow. Ini luar biasa saudara.
Ketika Tuhan mengikatkan janji, maka firman Tuhan berkata bahwa ada perjanjian yang baru yang sudah terjadi dengan ditumpahkannya darah anak domba itu. Maka perjanjian itu terjadi. Meterai percikannya adalah percikan darah anak domba, di mana percikan darah anak domba itu berbicara lebih kuat, lebih baik daripada darah Habel. Saudara tahu cerita tentang Habel? Ketika Habel itu kemudian dia darahnya tertumpah karena apa yang dilakukan oleh kakaknya, maka kemudian Habel darahnya itu berseru minta keadilan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukankah darah anak domba, darah Kristus yang berseru itu lebih kuat dari darah Habel? Bukankah darah anak domba yang tertumpah di atas kayu salib itu lebih kuat dari darah Habel? Oleh karena itu saudara, mari kita lihat, di mana sih letak lebih kuatnya darah anak domba itu dari darah Habel? Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes. Kita akan baca, saya akan baca buat saudara, ini sedikit panjang. 1 Yohanes pasalnya yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang keempat. 1 Yohanes pasal yang kelima mulai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Elohim mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Elohim. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah, perhatikan kata roh di sini huruf besar, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Elohim lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Elohim tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Elohim, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Elohim, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Elohim tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Elohim telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang perjanjian yang baru, kita sedang berbicara tentang keimamatan, di mana Yesus menjadi perantara. Dia menjadi imam, tapi dia sekaligus menjadi kurban dengan darahnya, dengan percikan darahnya. Maka saudara dan saya yang dipercaya sebagai umat miliknya, sebagai anak-anaknya, sebagai kepunyaannya, itu ditebus oleh Kristus. Dan darah, firman Tuhan berkata, darah anak domba yang tertumpah di atas kayu salib itu bersaksi dari bumi. Bersaksi kuat sampai selama-lamanya. Ketika darah anak domba itu tertumpah di tanah, maka darah anak domba dari Kalvari itu, darah anak domba yang tertumpah di atas bukit Kalvari itu bersaksi menjadi saksi di bumi. Ketika saudara dibaptis dengan air, maka hudor, air baptisan itu, bersaksi dari bumi kepada Bapa. Dan ketika saudara ada kesaksian
lewat darah anak domba yang tertumpah di bumi itu, dan lewat kesaksian dari air itu, dan Roh Kudus yang ada dalam kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 26 firman Tuhan berkata, bahwa Roh membantu kita berdoa. Dia bersaksi buat saudara. Roh itu adalah Parakletos. Dia bersaksi buat saudara. Dia membela saudara dan saya. Ada 3 kesaksian yang datang dari bumi, yaitu darah anak domba yang tertumpah itu. Dia bersaksi bahwa saudara adalah miliknya. Dan lewat air baptisan. Air baptisan itu bersaksi bahwa saudara sudah menjadi bagian orang yang percaya kepada Kristus. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang ada dalam diri kita bersaksi. Di sorga ada 3 kesaksian yang didengar. Yaitu apa? Kesaksian dari Sang Firman. Yohanes 1 ayat 14 bilang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ketika dia menjadi manusia, dia dikenal dengan nama Yesus. Jadi kesaksian Yesus sebagai firman Tuhan, itu yang didengar di sorga. Kemudian yang kedua, firman Tuhan berkata, Bapa. Kesaksian dari Bapa di sorga. Dan yang ketiga, kesaksian dari Roh Kudus. Itulah yang didengar kesaksiannya di sorga. Dengan kita mengangkat cawan anggur dan roti yang ada di tangan kita, yang kita percaya bahwa inilah darah Yesus, yang kita percaya inilah tubuh Yesus, maka perjanjian baru itu, perjanjian Tuhan kepada kita itu tergenapi. Tuhan mau kita mengingat perjanjian itu. Setiap saat, setiap kali kita bersekutu, kita mengingat perjanjian Tuhan itu. Bahwa ada janji Tuhan yang Tuhan ikat kepada saudara. Tuhan yang berinisiatif melakukan, melaksanakan janjinya. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita, menjadi kekuatan buat kita. Amin. Sobat Home Ministry, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan mari kita dengarkan ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara, kalau saudara percaya
Mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita mengaku bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka saya memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan darah Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh kebangkitan Yesus Kristus dan akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Oleh karena itu, demi nama Tuhan Yesus, saya terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat terlebih dahulu tubuh Yesus dan kita katakan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus dan kita katakan, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah berada di penghujung ibadah hari ini. Dan mewakili Bapak Gembala, Bapak Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih buat semua jemaat baik yang ada di Jakarta, yang ada di Manado, yang ada di Jawa Barat, di Purwakarta, di Bandung, dan Soreang, dan di beberapa tempat lainnya. Terima kasih buat partisipasi saudara, terima kasih buat kesetiaan saudara, terima kasih buat semua yang telah saudara lakukan dalam memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan bagimu. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, penghasilan, pekerjaan, dan karirmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach Yesus Kristus,
dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.